Jagalah hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Salah satu hal yang paling luar biasa tentang Daud adalah kesaksian Samuel dalam 1 Samuel 13 ayat 14 tentang hatinya. Daud memiliki hati yang berkenan bagi Tuhan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dalam 1 Samuel 16, Nabi Samuel melanjutkan untuk mengurapi Daud, raja di tengah-tengah saudara-saudaranya. Alkitab mengatakan, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. 1 Samuel 16 ayat 13. Sejak saat itu serangkaian perubahan akan dimulai dalam hidupnya. Perlindungan luar biasa, bimbingan luar biasa, dan lain-lain. Itulah salah satu berkat terbesar yang pernah diharapkan, memiliki hati yang sempurna kepada Tuhan, dan pikiran yang rela untuk melakukan kehendak-Nya yang sempurna. Ini adalah berkat besar dari Tuhan. Tetapi itu tidak bekerja dengan sendirinya, karena engkau memiliki pikiran dan kehendak-Mu sendiri. Ingat Tuhan memberikan Saul, pendahulu Daud, orang yang hatinya baik, 1 Samuel 10 ayat 9. Namun dia tidak melayani Tuhan dengan sempurna. Ketika Saul pertama kali bertemu dengan Samuel sang nabi, Alkitab mengatakan bahwa roh Allah turun ke atas Saul dan dia bernubuat bersama dengan para nabi. 1 Samuel 10 ayat 10. Itu adalah manifestasi lahiriah dari apa yang telah dia terima. Ada perubahan terjadi di dalamnya. Alkitab secara khusus mengatakan bahwa Allah memberi Saul hati yang lain. Tetapi Saul tidak mempertahankan hatinya yang sempurna. Dia mempersembahkan korban bakaran melawan perintah rohani. 1 Samuel 13 ayat 9-11. Pada kesempatan lain dia tidak menghancurkan orang Amalek dan segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka seperti yang Tuhan perintahkan dengan jelas. 1 Samuel 15 ayat 1-11. Bukannya menyesal dan bertobat ketika dikonfrontasi oleh Samuel, dia malah angkuh. Akibatnya dia ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. 1 Samuel 15 ayat 26. Sampai akhirnya Tuhan berkata, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." 1 Samuel 15 ayat 11. Sangat disayangkan. Perhatikan kelanjutannya. Saul kemudian menjadi iri kepada Daud dan melanjutkan pemberontakannya terhadap Tuhan. Hatinya mengejar hal-hal lain. Itulah alasan mengapa engkau harus menjaga hatimu tetap murni. Jagalah agar itu tetap kudus oleh firman Tuhan. Jangan pernah biarkan apapun yang tidak baik berakar di dalam hatimu. Kesombongan, kemarahan, kedengkian, kepahitan, kebencian, ini adalah racun bagi hati. Jauhi semua itu sepenuhnya dari hidupmu dan dari hatimu. Pikiranmu berasal dari hatimu. Karakter pikiranmu mengungkapkan kondisi hatimu. Ketika engkau dilahirkan kembali, engkau diberi hati yang penuh kasih. Alkitab berkata, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Engkau memiliki hati yang penuh kasih, hati yang dipenuhi dengan Tuhan. Jagalah itu, pertahankan tetap seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, oleh roh dan sabdamu, aku menjaga hatiku tetap kudus. Aku membuang setiap pikiran jahat atau ide yang bertentangan yang mencoba menyerang pikiranku. Kemarahan, kedengkian, kepahitan, dan kebencian tidak memiliki tempat di hatiku. Kasih-Mu dinyatakan dalam hatiku, dan aku hanya menerima hal-hal yang akan memungkinkan, meningkatkan dan menopang semua hal-hal mulia yang telah Engkau rancangkan ke dalam hidupku. Dalam nama Yesus, amin.